Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya untuk mempunyai self control yang baik? Saya merasa saya selalu mendapatkan apa yang saya mau, tapi ada satu kendala sehingga saya tidak bisa mendapatkan hal tersebut. Bagaimana supaya saya bisa mengendalikan ego saya? Baik, ada dua caranya. Pertama, Al-Quran menganjurkan untuk merenungkan setiap tindakan yang kita lakukan, akibatnya akan seperti apa. Merenungkan akibat dari sebuah tindakan disebut tadabbur namanya. Dari dabara, sesuatu yang di belakang, tadabbur. Jadi kalau mau berbuat, difikirkan dulu. Ya. Makanya ada kisos di Islam. Kisos itu diturunkan sebetulnya untuk merenungkan. Sebelum berbuat, rasakan hal yang sama saat Anda kemudian mendapati itu. Turunlah Quran surah kedua, Al-Baqarah, dari ayat 178 sampai kemudian ayat ke 182. Sebelum sampai kemudian di ayat 183-nya untuk puasa. Di rangkaian ayat itu Allah menyampaikan ketika Allah buka dengan kalimat kutiba alaikumul qisasu fil qatla, nanti Allah sampaikan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Hei orang-orang yang masih punya pikiran, saya turunkan kisos ini sebetulnya supaya kamu merasakan kalau kamu berbuat begitu bagaimana resikonya. Makanya turun, cubit lagi. Kemudian pukul lagi. Kalau ada yang bunuh lagi. Jadi tahu resikonya supaya merasakan kalau punya akibat begitu bagaimana. Di pelajaran pentingnya bukan karena kisosnya, kata Allah itu bisa menjaga nilai kehidupan. Jadi kalau orang tahu kalau mencoba membunuh akan dibunuh lagi, dia gak akan membunuh. Gitu. Kalau orang tahu merasakan rasa sakitnya dicubit, dia gak akan nyubit. Karena itu kata Quran, bahasa paling damainya adalah pikirkan dulu sebelum berbuat. Apa akibatnya? Nah sekarang coba teman-teman yang egonya gak bisa dikontrol misalnya kan, coba pikirkan dulu. Kalau kira-kira orang lain menerima perlakuan seperti yang Anda lakukan sekarang, bagaimana rasanya? Anda diperlakukan begitu seperti apa? Istri mau marah sama suami mau marah sama istri, sebelum marah pikirkan dulu, kira-kira kalau saya marah, bagaimana perasaannya? Kalau saya dimarahi, bagaimana rasanya? Itu yang pertama. Kalau itu belum bisa meredakan sedikit, karena memang setan menguasai, maka Nabi berikan jalan. Pertama, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Istighfar dulu. Minta kepada Allah supaya dijauhkan dari setan. Kalau bahasa doanya, Rabbi inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika ayyahdurun. Kalau bahasa kitanya, saya nggak hafal Ustaz bahasa Arabnya, boleh pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, mohon lindungi aku dari pengaruh setan sekarang ya Allah. Jangan sampai dia hadir menguasai jiwaku. Ya, kalau belum reda, sedang berdiri, duduk kata Nabi. Duduk belum selesai, berbaring sebentar, pikirkan dulu. Belum tenang, wudu, karena api hanya bisa dipadamkan dengan air. Pelan-pelan. Yang terakhir, kalau belum mempan juga, perhatikan bahasanya, indah sekali. Bagaimana kalau sangat Anda sedang tidak bisa mengontrol ego itu, lalu Anda berbuat maksiat, Anda wafat. Itu aja. Itu rumus di Quran surah ke-67 ayat yang kedua. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian supaya menguji yang masih hidup, supaya banyak berbuat baik. Artinya kalau sedang berbuat maksiat, pengertian terbaliknya, coba pikirkan Anda akan wafat. Apa enggak enak dicatat di catatan malaikat maut kan? Ya, begitu dicatat meninggal dalam keadaan marah-marah. Gak enak banget. Terus dibuka lagi di hari kiamat, semua orang lihat. Kan gak enak. Ke pengajian tiap pekan, ngaji, sholat, azan lagi, meninggal dalam keadaan marah-marah gitu. Kan gak enak banget, dibuka semuanya. Makanya bertobat dari sekarang, sensor. Ya, teman-teman kan ada adegan yang gak baik kan disensor. Ya kan? Dubbing, suara yang kurang jelas dubbing. Sekarang itu kata-kata maksiat kita sensor dari sekarang, mumpung belum meninggal. Supaya filmnya gak dibuka di hari kiamat. Ya, saat hisab kan dibuka semua. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang sedikit pun baik akan ditampakkan, yang jelek akan diperlihatkan. Maka yang buruk-buruk kita hilangkan dari sekarang. Wallahu taala a'lam bissawab.